Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan, namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Inilah detik-detik saat sebuah kilang minyak di utara Israel dihantam rudal Iran. Ini adalah kali kedua Iran menyasar tempat pengolahan minyak Israel. Media Israel melaporkan kilang minyak Bazan di Haifa dihantam rudal pada hari Senin. Akibatnya api berkobar dan asap mengepul dari kilang minyak terbesar di Israel ini. Kilang minyak Bazan mengolah sebanyak 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Bazan Group menyatakan tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Diketahui sebuah rudal tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Ya, pemirsa, kilang minyak Bazan merupakan jantung energi Israel. Kilang tersebut memasok 2/3 kebutuhan minyak Israel. Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Iran, kilang Bazan kerap menyebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Israel. Selanjutnya, pemirsa, Iran menyerang kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kilang tersebut mengalami kebakaran hebat. Sebuah rekaman video menunjukkan kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab meledak dan terbakar. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit. Serangan ini terjadi di tengah konflik di Timur Tengah. Belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun kerugian akibat serangan tersebut. Lebih dari sebulan konflik Amerika-Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik pun makin meluas. Garda Revolusi Iran umumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika di pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika-Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika terluka dalam serangan ini. Sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan tersebut. Serangan drone menghancurkan Bandara Internasional Kuwait dan merusak infrastruktur radar. Belum diketahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Ya, selanjutnya, pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi.
Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Sementara itu, pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat, Israel. Sirene udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. Ya, eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini, untuk pertama kalinya, Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double, ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Serangan pejuang Hizbullah di Lebanon berhasil menewaskan seorang prajurit Zionis Israel. Serangan ini juga mengakibatkan 4 orang prajurit penjajah Israel terluka. Korban tewas bernama Liran Ben-Zion berusia 19 tahun dan berasal dari daerah Holon. Korban tewas saat berada di dalam tank Merkava Israel yang menjajah wilayah Lebanon. Pejuang Lebanon berhasil menghantam tank tersebut dengan roket anti-tank.
Ben Zion merupakan pasukan ke-6 penjajah Israel yang tewas di tangan pejuang Hizbullah.